Shalom Aleichem, damai sejahtera, lebih Yahudi dari orang Yahudi. Ada saudara-saudara umat Kristen yang mengatakan penyembah Yahweh itu, terutama di Indonesia itu, lebih Yahudi dari orang Yahudi. Kenapa mereka mengatakan kita lebih Yahudi dari orang Yahudi? Karena mereka beranggapan orang Yahudi saja tidak menyebut nama Yahweh. Mereka menyebut nama Tuhan itu dengan Hashem dan Adonai. Tetapi kita di Indonesia itu menyebut nama Yahweh. Jadi kita lebih Yahudi dari orang Yahudi. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa orang Yahudi itu menyebut juga nama Yahweh. Mereka tidak menyebut nama Yahweh itu dan mengganti Yahweh itu dengan Hashem dan Adonai untuk menghargai Tuhan atau untuk menghormati Tuhan. Dan sejak keluar dari Babel, mereka itu menghargai dan menghormati Tuhan dan tidak layak lagi menyebut nama Yahweh, sehingga mereka menyebut nama Tuhan dengan Hashem dan Adonai. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada 3 macam mimpi. Saudara-saudara, umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, ada 3 macam mimpi dalam kehidupan kita manusia di dunia fana ini. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang berasal dari setan atau hantu, saudara-saudara. Dan yang kedua, mimpi yang berasal dari alam pikiran kita. Jadi mimpi itu berasal dari hasil pemikiran kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan setiap hari itu terbawa dalam mimpi. Itu mimpi dari hasil pikiran kita. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, supaya jangan bermimpi dari setan atau roh jahat, itu berdoalah sebelum tidur. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah memakai nama Yahweh harus memakai Alkitab berbahasa Ibrani? Saudara-saudara, ada umat Nasrani yang mengatakan dan Kristen yang mengatakan kalau kita menggunakan nama Yahweh, maka Alkitab kita atau kitab suci kita harus berbahasa Ibrani juga. Jadi kita harus belajar berbahasa Ibrani kalau kita mau menyebut nama Yahweh sebagai Tuhan Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ada yang berpikir dan berpendapat seperti itu. Saudara-saudara, pikiran dan pendapat seperti itu adalah pendapat yang salah atau keliru. Karena saudara-saudara, Yahweh itu bukan bahasa. Yahweh itu bukan bahasa, dan Yahweh itu adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga. Jadi penyembah Yahweh tidak usah menggunakan kitab suci yang berbahasa Ibrani. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada 3 macam mimpi. Saudara-saudara, umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, ada 3 macam mimpi dalam kehidupan kita manusia di dunia fana ini. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang berasal dari setan atau hantu, saudara-saudara. Dan yang kedua, mimpi yang berasal dari alam pikiran kita. Jadi mimpi itu berasal dari hasil pemikiran kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan setiap hari itu terbawa dalam mimpi. Itu mimpi dari hasil pikiran kita. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, supaya jangan bermimpi dari setan atau roh jahat, itu berdoalah sebelum tidur. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada 3 macam kematian. Jadi saudara-saudara, kematian yang terjadi pada manusia di dunia fana ini ada 3 macam. Kematian yang pertama yaitu kematian yang dihargai oleh keluarga, dihargai oleh masyarakat, dan tetapi tidak dihargai oleh bangsa dan negara. Dan kematian yang kedua adalah kematian yang dihargai keluarga, kematian yang dihargai oleh masyarakat juga, dan kematian yang dihargai oleh bangsa dan negara. Contohnya pahlawan. Jadi pahlawan itu saudara-saudara, pahlawan itu dihargai oleh keluarganya,
dihargai oleh masyarakat, dan dihargai oleh bangsa dan negara. Itu contohnya pahlawan. Dan kematian yang ketiga, saudara-saudara, kematian yang tidak dihargai keluarga, tidak dihargai masyarakat, dan tidak dihargai oleh bangsa dan negara. Contohnya pengkhianat, PKI, pembunuh, dan orang yang berbuat jahat. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah gereja itu bisa menyelamatkan? Saudara-saudara, gereja itu tidak bisa menyelamatkan kita. Dan meskipun gereja itu besar, gereja itu mewah, dan gereja itu banyak jemaatnya, dan gereja itu juga pendetanya senior-senior dan sarjana-sarjana, juga pendetanya adalah pakar-pakar agama, itu gereja itu tidak akan bisa menyelamatkan saudara-saudara, karena gereja itu tidak menyelamatkan manusia. Dan yang menyelamatkan manusia itu adalah iman kita. Iman kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kalau di gereja itu kita percaya Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya Roh Kodes, maka kita akan diselamatkan, selamat masuk surga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah memakai nama Yahweh harus memakai Alkitab berbahasa Ibrani? Saudara-saudara, ada umat Nasrani yang mengatakan, dan Kristen yang mengatakan, kalau kita menggunakan nama Yahweh, maka Alkitab kita atau kitab suci kita harus berbahasa Ibrani juga. Jadi kita harus belajar berbahasa Ibrani kalau kita mau menyebut nama Yahweh sebagai Tuhan Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ada yang berpikir dan berpendapat seperti itu. Saudara-saudara, pikiran dan pendapat seperti itu adalah pendapat yang salah atau keliru, karena saudara-saudara, Yahweh itu bukan bahasa. Yahweh itu bukan bahasa, dan Yahweh itu adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga. Jadi penyembah Yahweh tidak usah menggunakan kitab suci yang berbahasa Ibrani. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada 3 macam mimpi. Saudara-saudara, umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, ada 3 macam mimpi dalam kehidupan kita manusia di dunia fana ini. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang berasal dari setan atau hantu, saudara-saudara. Dan yang kedua, mimpi yang berasal dari alam pikiran kita. Jadi mimpi itu berasal dari hasil pemikiran kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan setiap hari itu terbawa dalam mimpi. Itu mimpi dari hasil pikiran kita. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi yang berasal dari Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, supaya jangan bermimpi dari setan atau roh jahat, itu berdoalah sebelum tidur. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada 3 macam kematian. Jadi saudara-saudara, kematian yang terjadi pada manusia di dunia fana ini ada 3 macam. Kematian yang pertama yaitu kematian yang dihargai oleh keluarga, dihargai oleh masyarakat, dan tetapi tidak dihargai oleh bangsa dan negara. Dan kematian yang kedua adalah kematian yang dihargai keluarga, kematian yang dihargai oleh masyarakat juga, dan kematian yang dihargai oleh bangsa dan negara. Contohnya pahlawan. Jadi pahlawan itu saudara-saudara, pahlawan itu dihargai oleh keluarganya, dihargai oleh masyarakat, dan dihargai oleh bangsa dan negara. Itu contohnya pahlawan. Dan kematian yang ketiga, saudara-saudara, kematian yang tidak dihargai keluarga, tidak dihargai masyarakat, dan tidak dihargai oleh bangsa dan negara. Contohnya pengkhianat, PKI, pembunuh, dan orang yang berbuat jahat. Sekian, sampai jumpa.